Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Bulan yang penuh rahmat ini sebentar lagi akan segera berlalu. Kehangatan masjid yang hanya ada di Ramadan juga akan segera berlalu. Kita memang berharap agar tempat ibadah itu tetap ramai meski telah melewati bulan suci. Ibadah dan amal yang kita jalani sejak hari pertama puasa sudah dilakukan dengan penuh hikmat. Pembacaan Al-Quran yang tiap malam dilakukan, banyak warga yang melakukan iktikaf, buka puasa bersama dengan takjil di musola atau masjid, hingga kotak amal penuh usai digelarnya sholat tarawih berjamaah. Suasana itu terjadi di bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah amal dan ibadah yang kita lakukan hingga di ujung Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas, bagaimana caranya agar ibadah kita bisa diterima Allah? Semua ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber yang hadir di program Indahnya Ramadan TV One hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber tersebut menjadi tuntunan kita dalam menjalankan ibadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Indahnya Ramadan di bulan suci Ramadan ini bersama saya Hilbram Dunar dan guru-guru kita sudah hadir di studio. Ada Gusan, Assalamualaikum Gusan. Ustadz Azhari, Assalamualaikum. Kiai Sumarno, Assalamualaikum. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan tadi kita merasakan dan sadar bahwa Ramadan sebentar lagi usai. Ini yang membuat kita harus melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Selama Ramadan ini sudah benarkah puasa kita? Apakah diterima amal ibadah kita? Ustadz. Lebih menjiwai tentang Ramadan. Semakin Ramadan ingin pulang, semakin Ramadan bergegas ingin meninggalkan kita dan Syawal sedang berada di perjalanan dalam mendatangi kita, maka seharusnya kita makin proaktif tuh beribadah. Makin bener-bener pengen ngedapatin Ramadan sale tuh. Ramadan sale yang benar-benar dari Allah, bukan Ramadan sale yang dijajakan di pasar-pasar. Tapi Allah udah kasih banyak tuh Ramadan sale-nya. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Pertanyaannya kalau diukur dengan hadis itu diri kita, kira-kira udah diampunin gak ya dosa kita nih yang lalu ya? Atau lebih banyak kendornya ibadahnya apa enggak ya? Itu kita tanyain dalam diri kita dan kita tambal kekurangannya. Dan lebih penting daripada itu, salah satu indikasi diterima atau tidak ibadah kita ini adalah kita bisa membumikan nilai-nilai spirit Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Kalau di Ramadan kita getol sholat, tarawih, jangankan yang baca wajib, Quran, yang sunnah kita kerjain. Kita sholat nggak nih? Atau masih bolong-bolong di luar Ramadan? Baca Quran sehari sejuz, 2 juz, 3 juz. Di luar Ramadan kira-kira kita masih sejuz 2 juz atau cukup minum jus nih? Artinya membumikan spirit nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan. Dan itu jauh lebih sulit. Iya, Gus. Mendekatkan diri terus. Menyadari bahwa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini sudah benar. Apakah ada tanda-tandanya untuk diri kita? Ya, ini sebentar lagi kita sudah selesai Ramadan kita. Ini memang tentu kita sedih ya, karena memang belum tentu amal ibadah kita ini sudah bisa memperbaiki kita di tahun yang akan datang. Ramadan ini kan masa reparasi untuk tahun yang akan datang. Jadi Ramadan bukan tujuan. Ramadan adalah reparasi, ibaratnya ada pit stopnya. Kita berhenti dulu pit stop ini. Nah, dengan harapan nanti begitu kita race itu bagus. Makbulnya sebuah amalan itu akan ketahuan ketika sudah dilakukan amalan itu apakah bisa lanjut apa tidak. Contohnya misalnya, wah ini hajinya mabrur apa nggak mabrur? Satu, hanya Allah yang tahu. Yang dua, waktu yang bisa menjawab. Haji yang mabrur biasanya pulang membawa keberkahan, memberikan kesalehan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan ketika umroh yang makbul, itu seperti apa? Seperti bukan pada saat umrohnya, tapi ketika selesai pulang umroh akan ketahuan, oh ini makbul apa tidak ini umrohnya. Jadi kitanya ada perubahan. Setelah kita umroh atau haji, setelah kita kembali, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Lebih baik apa tidak? Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa kita ini diterima apa tidak? Puasa ini kita sudah masuk di dalam akreditasi A apa tidak? Nah, kalau misalnya A, maka tentu ada perubahan setelah puasa ini.
menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Lebih dekat kepada Betul. Allah. Oh. Bayangkan saja dalam puasa ini yang halal aja bisa kita tinggalkan. Iya. Apalagi yang haram. Iya. Maka di luar Ramadan, maka mestinya yang haram pun pasti jauh kita tinggalkan. Nah, ini kuncinya di situ. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita berhadapan dengan sel hunter. Jadi orang-orang yang mengejar sel pahala. Sel hunter. Nah, ya. akhirnya malas lagi dia untuk beribadah seperti halnya pada bulan Ramadan. Karena nggak ada selnya. Karena nggak ada hasilnya. Maka kembali lagi dari awal Ramadan, kita awali dari awal, maka niatkan kita jangan hitung-hitungan pahala dengan Allah. Niatkan bahwa ini kita niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Iya. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, tapi ketika kita mencari pahala tadi kan macam-macam caranya ya. Iya. Ustadz, saya ingin nanya. Iya. Termasuk juga dengan beribadahnya itu bukan hanya beribadah biasa, tapi dalam bekerja itu merupakan bagian dari beribadah. Membantu orang lain merupakan bagian dari ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini ketika melakukan itu tentunya kita juga bisa mendapatkan pahala kan? Betul. Yang berlipat-lipat kan? Betul. Ini adalah bulan Allah melipat gandakan Iya. hasil atau pahala dari amal kita. Allah lipat gandakan. Dan amal itu atau ibadah itu maknanya luas sekali. Nah, Tidak hanya ritual antara kita dengan Tuhan, iya. tetapi apa saja yang itu kemudian bisa menjadikan Tuhan ridho kepada kita, itu ibadah. Itu ibadah. Senyum ibadah, bahkan menyingkirkan duri di jalanan ibadah, menjenguk orang sakit ibadah, memaafkan ibadah, minta nomor rekening istri ibadah. Kenapa? Oh, mau ngasih. Masa masih minta rekening istri? Iya, makanya. Mungkin Ki Sumarno pengen menambah Iya, ini. Karena sudah saya kasih dulu. Iya, operan yang baik. Mengenai rekening istri. Bukan. Mengenai beribadah di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang hanya mengejar pahala tapi tidak memikirkan ridho Allah. Pokoknya dia cuma pikir pahala begitu saja. Bagaimana, Kiai? Apakah boleh orang memikirkan pahala? Wa qala min ba'dil ulama salafus salih. Boleh saja orang memikirkan pahala. Ibarat orang kita, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rusuli wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita melihat dalam satu segi ayat ini, berarti adalah boleh nggak kita mengharapkan pahala? Boleh. Boleh. Tapi jangan dijadikan tujuan. Iya. Nah ini nih. Boleh mengharapkan pahala tapi jangan dijadikan tujuan. Tujuan dari pahala itu apa sih? Ridho Allah. Jadi boleh nggak sebagai jembatannya? Boleh. Pahala hanya efek. Itu hanya efek aja belaka. Iya. Ya. Tapi kita pikirin efeknya juga perlu. Seperti Mas Bram, habis minum, mikirin dong efeknya, kencing apa enggak? Iya. Iya, betul. Ya, maklum kalau udah usia kan bisa begitu. Iya. Kalau orang nggak mikirin efeknya atau kencing atau tidak, nanti kan ribet lagi. Iya. Ya kalau pakai pempes. Iya. Kalau ada rasa Kalau timbul. ada, Iya, kalau tiba-tiba keluar sendiri, Repot. kita akan repot juga. Iya. Nah, maka oleh karena itu, inilah hebatnya Islam. Inilah hebatnya dari ajaran agama kita. Iya. Orang mengharapkan ridho Allah dengan satu proses, ada mikirkan efeknya dan juga ada harapannya. Jadi akan ada picuan bagi diri dia. Ya, ini menarik. Tadi Kiai dan juga Ustadz mengatakan efeknya dari pahala. Ya, ada efeknya macam-macam. Karena tujuannya adalah ridho Allah, bukan pahala itu sendiri. Bisa tolong dielaborate lebih jelas lagi? Itu Ibnu Sina, dia katakan orang beribadah motifnya banyak. Yang pertama seperti pedagang. Ya. Dia beribadah karena ingin untung. Iya. Kalau tidak ada untung dia tidak mau. Yang kedua karyawan. Dia getol kalau diaudit sama pimpinan. Kalau dilihat. Kalau tidak ada pimpinan, dia malas. Oke. Level tertinggi dalam ibadah, saya perlu disclaimer dulu nih. Ya. Bukan berarti mengharap pahala tidak boleh. Ya. Mengharap pahala sama artinya kita mengharap Allah juga. Mengharap ridho Allah kata Kiai Sumarno tadi. Ya. Tapi kalau diklasifikasikan, kata Ibn Sina, ada level yang puncak yaitu beribadah karena cinta. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Beribadah karena cinta, dia sudah tidak pikirkan pahala atau tidak pahala, dicaci atau dipuji orang. Tidak, pokoknya yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan itu passionnya dia. Itu kesenangannya dia.
itu yang menjadi candunya dia. Iya, Itu iya. yang disebut kemudian lazzatul ibadah. Dia merasakan lezatnya ibadah. Dia merasakan nikmatnya istilzaz. Dia merasakan lezatnya beribadah. Mudah-mudahan Ya, Allah ya, ya. memberi kita potensi itu. Saya kira ini teorinya mudah, tapi prakteknya adalah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menghujamkan spirit itu, kita beribadah karena cinta Kepada Allah. kepada Allah Subhanahu Baik. wa taala. Jadi Saya, ya, Kiai. ibadah itu yang didasari cinta akan mendapatkan kelezatan. Jadi kalau orang cinta itu pasti lezat. Maksudnya Gimana, gimana, Kiai? Kiai? Orang cinta itu pasti lezat, apanya Kenapa? nih? Yang dia rasakan cinta kepada Allah Iya, pasti akan melahirkan kelezatan saat beribadah. saat beribadah. Dan segala macam orang kalau udah cinta tuh jadi lezat. Jadi Aja. Contoh. tidak terpaksa Jangan gitu ya. dicontohkan, dia sudah banyak merasa. Ya. Oke, saya ingin tanya ke Gus, tadi Ya. sempat mengatakan bahwa kan kita sekarang sudah semakin di ujung Ramadan, di Ya. ujung puasa. Ada sedih juga. Nah, Ya. rasa sedih apa sih yang dimiliki oleh orang-orang beriman ketika akan ditinggalkan Ramadan ini? Nanti kita bahas sebentar lagi Oke. ya, jangan kemana-mana. Pemirsa, melihat tayangan tadi semakin membuat kita menginginkan betul agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada kesedihan tadi Gusan mengatakan ketika kita perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh Ramadan. Kesedihan seperti apa sih yang biasa dirasakan oleh orang beriman saat Ramadan sudah mau selesai seperti ini? Ya, bagaimana kita tidak sedih karena Rasul pun sangat merindukan, Allah pun sangat merindukan bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Tetapi yang perlu kita tanamkan lagi adalah nilai Ramadan ini gimana caranya tetap menancap setelah Ramadan selesai. Ya. Nah, nilai-nilai diantaranya adalah kejujuran. Kejujuran, Ramadan ini kan jujur, walaupun tidak ada yang melihat, kita nggak minum kan, kita Iya. tidak makan, dan lain sebagainya. Itu value jujur yang harus kita pertahankan ketika kita dalam dunia kerja, ibadah kerja. Yang kedua, etos kerja kita. Walaupun kita dalam keadaan haus dan dahaga, lapar dan sebagainya, tetap kita semangat. Nah, semangat itu, value itu juga harus kita pertahankan dalam seperti itu. Dalam haus dan lapar saja bisa semangat, bisa apalagi semangat, dalam kondisi apalagi normal. dalam Ya? kondisi normal dan sebagainya. Di antaranya mungkin itu nilai-nilai yang harus kita pertahankan ketika sudah selesai dalam bulan Ramadan. Ya. Gitu ya. Bagaimana Kiai kita menyikapi rasa sedih ini ketika Ramadan sudah hampir selesai? Makanya kita selalu bilang minal aidina wal Pak izin. Tentunya harapan kita menjadi orang yang mendapatkan keuntungan, Amin. orang yang sukses, Amin. faiz. Nah, faiz tadi ini yang kita harapkan, bahkan Allah pun mengharapkan faiz kita dengan cara apa? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa, tidak akan mendapatkan faiz kau tanpa ketakwaan. Salah satu bentuk dari ketakwaan mampu bisa menanamkan Ramadan dalam jiwa, sehingga pada akhir gilirannya menjadi satu revolusi yang besar dalam akhlak pribadi manusia. Ya, baik. Ya. Ustadz. Ya, wajar kalau sedih Mas Ilbram. Itu Ramadan itu dari kata ar-ramdu, kata para ulama, sumya Ramadan, dia dinamakan Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Karena bulan ini mendilit dosa-dosa kita. Jadi wajar kalau orang beriman sedih, bagaimana tidak? Bulan yang tadinya bisa menghapus dosa-dosanya hilang. Pergi. Ya. Dan hal yang membuat mereka sedih, orang-orang beriman apa? Vibes untuk beramal udah nggak sama lagi. Di 11 bulan Ramadan yang lain, di 11 bulan di luar Ramadan, kita beribadah, bersusah payah sendiri-sendiri. Untuk mau jamaah, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Mau baca Quran, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Iya. Tapi Ramadan semua orang punya etos ibadah yang sama. Iya. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Di terminal orang baca Quran, di bus orang baca Quran, di mana-mana orang baca Quran karena Ramadan. Betapa ini suasana yang menyejukkan hati. Ya. Tapi ketika Ramadan selesai, Ya. kita harus bertarung sendiri lagi. Iya. Sendiri. Di sisi lain Ustadz, ada beberapa orang yang justru senang loh ketika Ramadan pergi. Karena menurut dia sudah bisa bekerja normal lagi. Timnya di kantor sudah bisa diminta untuk bekerja lebih keras lagi. Dan banyak sekali alasan. Kalau yang seperti itu bagaimana Ustadz? Karena motif materi, Karena motif atau materi. karena pekerjaan dan karena lain-lain. pekerjaan. Duniawi Yang lah. diberikan Ramadan memang tidak materi.
Iya. Tetapi kok rasanya kita nggak sedih Ramadan hilang tuh gimana ya? Itu sama seperti Kalau saya singkat gini aja, Apa, kita Kiai? doakan saja orang semacam itu dapat hidayah dari Allah. Amin. Karena ketika Ramadan itu mereka tidak ada rasa kesedihan. Iya. Bayangkan saya katakan Nabi Allah Musa aja berharap menjadi umat Nabi Muhammad karena ada Ramadan. Berarti ada orang semacam ini manusia hatinya betul-betul qaswatul qulub, keras. keras. Mas Ilbram, Ya. orang mukmin dengan Ramadan itu ibarat ikan dengan air. Tidak ada ikan yang tidak suka air. Betul, betul. Satu-satunya ikan yang tidak suka air, ikan mati. Iya, Pak. Iya. Orang yang tidak suka sama Ramadan, malah dia senang kalau Ramadan hilang. Itu Hatinya yang mati. kemudian disebut Kiai qaswatul qulub. Hatinya keras, konslet, stroke, lalu mati. Fi Hatinya, qulubihim hatinya. syatta. Iya, Gusan. Ya, silakan jadi saya ditambahkan. melihat justru kalau saya kembali kepada diri kita ya, kita koreksi dalam internal kita. Jangan sampai Ramadan ini itu mengurangi kinerja. Kan banyak sekali nih policy-policy yang mungkin dalam rangka menghormati orang Islam, Iya. tetapi sebenarnya kita nggak begitu-begitu amat untuk Iya. dihormatin gitu loh. Misalnya? Maksudnya nggak harus digituan, nggak harus gituin gitu. Maksudnya memendekkan jam dan sebagainya. Kok menurut saya kalau misalnya kerjanya nggak terlalu fisik, itu kan nggak ada hubungannya dengan puasa nggak puasa. Apalagi orang kantoran yang setiap hari di dalam ruangan ber-AC, nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Tetapi itu semacam ada mungkin mereka membeli rasa penghormatan kepada kita, Ya. tapi sebenarnya andaikan itu sudah nggak masalah gitu loh. Ya. Jangan sampai dikambing hitamkan puasa ini dalam rangka menurunkan, seakan-akan menurunkan kinerja manusia. Nah ini yang harus kita koreksi. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Wilbram tadi mengatakan bahwa ada orang yang bahagia dengan tertinggalnya Ramadan karena seperti itu, nah, bisa jadi ayo kita koreksi pada diri kita. Jangan-jangan kita sebagai Muslim karena Ramadan kita masih belum siap untuk kerja yang optimal. Iya, Nah, iya. kita koreksi pada diri kita Iya. menurut saya. Ya, Ustadz, kembali di bulan Ramadan ini, di mana sebentar lagi selesai, lalu kita mencoba melakukan introspeksi diri. Apakah sudah benar pahala-pahala kita, perbuatan kita, ibadah kita, kebaikan kita kepada orang lain? Mereviewnya bagaimana, Ustadz? Kita yang tahu tuh. Nah itu, Kita yang tahu apa yang sudah karena kita... banyak orang yang melakukan sebuah kesalahan itu dia nggak sadar loh dia salah. Rasanya bukan tidak sadar, Iya. tetapi tidak jujur Terhadap diri sendiri. terhadap diri sendiri. Kita tahu kualitas amal kita. Masalahnya kan orang tidak tahu karena Allah masih tutup aib kita. Ya, Tetapi ya. Allah bukan tidak suka, Allah lebih suka orang yang salah atau tidak sempurna tapi mengakui kekurangannya daripada kemudian tidak mengakui kekurangannya sama sekali. Kita kemudian sadar kita nggak sempurna. Karena itu doanya begini, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tammim taqsirana. Tuhan, terima salat kami, wasiyamana puasa kami, dan sempurnakan kekurangan puasa kami. Sempurnakan kekurangan salat kami. Itu kita sadar dan itu kita ucapkan setiap selesai salat kan, kita Iya. doa itu tuh. Iya, iya. Kita sadar kita salah dan kita minta doa ke Allah, sempurnakan ibadah kami. Iya. Kalau belum sempurna, beri kami waktu untuk bisa lagi mencicipi nikmatnya Ramadan tahun depan. Iya, Insya Allah. insya Allah, insya Allah. Kiai. Nabi Allah Adam ketika pada waktu mendapat ujian dari Allah untuk bisa menyadari dirinya, Adam itu berproses. Sampai 90 tahun lebih dia harus terpisah dengan Siti Hawa. Kesadaran ya. kuncinya. Kesadaran. Iya, iya. Maka kesadaran kita dengan Ramadan yang akan berakhir, betul sudah sejauh mana kita raih dan kita dapatkan ini Ramadan. Kalau kita sudah sadar pentingnya Ramadan buat kita, sadar Ramadan itu akan memberikan kepada kita sesuatu. Insya Allah Ramadan berakhir pasti akan meraih sesuatu. Iya. Gus, Ya. cara paling ideal sebenarnya untuk melepas Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Yang paling ideal ketika kita melepas Ramadan dengan baik adalah selalu mengingat-ingat ibadah kita selama bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang bisa kita teruskan berikutnya. Iya. Nah, ini yang paling ideal seperti itu. Jadi kira-kira apa ya yang paling realistis, yang paling menurut masuk akal. Karena terus terang berislam di ibu kota dengan berislam di pesantren atau berislam di desa itu berbeda tantangannya. Orang Jakarta bisa sholat 5 waktu tepat waktu saja, itu sudah keren. Hebat. Itu sudah keren dengan kemacetan, dengan apa dan sebagainya. Maka kita pun ketika menargetkan kepada orang untuk beribadah dengan baik, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada.
Nah, misalnya maka belilah semacam kayak resolusi ketika menuju setelah Ramadan selesai ini, aku nanti setelah Ramadan ini aku akan merubah ini saja. Iya. Nah, jadi ada resolusi, ada semacam kayak semangat untuk merubah yang lebih baik. Dan selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah ditemukan lagi Ramadan berikutnya. Baik Ustadz, mungkin bisa ditambahkan apa nih yang harus kita lakukan? Al-Quran kasih treatment tuh sama kita tuh. Pertama, cara kita berpamitan sama Ramadan, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kita. Lalu kemudian setelah sempurna, walitukabbirullah, dia bertakbir mengesahkan Allah. Maka di bulan Syawal nanti kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Membesarkan Allah. Kenapa harus membesarkan Allah? Karena selama 30 hari Ramadan kita diajak melatih mengkerdilkan nafsu. Setelah nafsu berhasil kita kerdilkan dan Tuhan kita besarkan, setelah lulus, maka ucapan wisudanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, cara kita berpamitan dengan Ramadan, puasa sunnah Syawal. 6 hari sunnah Syawal. Tidak harus berturut-turut. Yang keempat kemudian sambung tali ukhuwah. Saling memaafkan. Nanti tuh ketika Syawal. Dan jangan lupa salat Idul Fitri. Begitulah cara kita melepas Ramadan kita. Tapi tentunya juga dengan harapan agar setelah selesai Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih dekat kepada Allah, lebih bisa memberikan manfaat kepada sesama. Menjalankan kebaikan-kebaikan Ramadan ini setelah selesai bulannya. Nah, bagaimana caranya akan kami bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Sudah semakin dekat kita pada akhir Ramadan. Tentunya harapannya tidak hanya berhenti di Ramadan saja, kita berbuat baik, lalu beribadah dengan baik. Tapi setelah atau pasca Ramadan, mental kita tetap terjaga. Saya mulai dari Ustadz Azhari kalau begitu. Bagaimana caranya menjaga mental kita agar tetap menjadi pribadi yang baik pasca Ramadan ini? Nah, itu tuh ada prinsip bagus dari para sufi itu. Bahwa beribadah itu bukan karena ruang dan waktunya, tapi karena pemilik ruang dan waktu. Jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Apa bedanya? Hamba Ramadhani dia soleh, dia semangat beribadah karena Ramadannya. Tapi hamba Rabbani dia semangat bukan karena Ramadan, tapi karena Rabb. Makanya disebut hamba Rabbani. Baik Ramadan, di luar Ramadan, lebih-lebih Ramadan, dia tetap semangat. Tapi ini kan perlu latihan. Betul. Perlu latihan, perlu kita coba. Makanya para ulama sebelum Ramadan, orang-orang soleh dia sudah melatih puasanya sejak bulan Rajab. Sya'ban sampai Ramadan. Tidak ujuk-ujuk Ramadan. Mereka melatih ritual puasa di sejak bulan Rajab. Karena bagi mereka begini, beramal soleh di bulan Rajab. Rajab itu kata mereka bulan menyemai benih. Sya'ban itu bulan menyiram benih. Ramadan itu bulan memanen benih. Bagaimana mungkin kita bisa memanen di bulan Ramadan kalau kita nggak pernah nanam? Iya. Bagaimana mungkin kita bisa nyiram kalau kita nggak bisa nanam, nggak pernah nanam? Karena itu Syawal setelah kita manen, bagaimana kualitas panen itu kita tingkatkan. Makanya maknanya irtafa. Meningkat. Iya. Meningkat terus kualitas diri kita bagaimana Kiai agar tetap terjaga nih setelah Ramadan selesai. Walikuli ummatin mansakan. Allah ciptakan setiap umat itu ada manasiknya. Manasik itu metode cara ibadah. Orientasinya dia adalah liyazkurullah, untuk ingat kepada Allah. Jadi bagaimana mau ada peningkatan kalau hati kita masih kosong sama Allah? Jadi Ramadan pembekalan manusia yang pertama adalah ingat Allah. Setelah Ramadan masih nggak Allah di hati kita? Iya. Ini kan kadang-kadang begitu selesai Ramadan udah hilang tuh sama Allah. Hati kita udah hilang sama Allah. Yang ada contohnya habis Lebaran, habis sholat Id, ya kemudian habis kita yang namanya silaturahmi, mana yang kita kejar? Tempat hiburan. Oh iya, tempat pariwisata. Tempat pariwisata. Ya. Bukan nggak boleh, boleh.
Tapi apa kau nyampe di sono kita ingat sama Allah? Nggak ada orang ke tempat wisata dia ingat betapa indah ciptaan Allah. Ngomong mah beduk. Ngomong beduk. Nggak ada cerita yang begitu. Saya bilang saya mau ke tempat kesana nanti saya akan bertasbih kepada Allah. Betapa indahnya gunung ini, betapa bagusnya, betapa sempurnanya kau ciptakan. Nggak semudah itu engkau berkata. Nyampe di sono ngelihat makanan kuliner ini, kuliner itu. Yang dikejar kulinernya. Yang dicari tempat di mana dia bisa bersenang-senang. Akhirnya ngangkat lagi hawa nafsunya. Iya, iya. Ketika gairah nafsunya timbul lagi, semakin jauh kepada Allah, semakin dia tenggelam lagi, jatuh lagi ke lebur yang lebih rendah. Makanya di situ kita jaga. Disuruh apa tadi? Iya. Puasa Syawal. Puasa Syawal. Iya. Biar ngerem ya. Ngerem. Tetap direm gitu. Tempat mampu yang namanya ibadat kalau kita remnya pakai brake disc-nya, brake-nya kita biar bagus, Iya. ya selalu. Maka supaya jangan sampai nanti loss begitu, begitu kita rem kan nggak langsung sekaligus mandek begitu. Iya, iya, iya. Nah itulah pentingnya puasa Syawal. Oke. Ya. Gusan. Ya, godaan orang Islam di Arab sama di Indonesia berbeda. Jadi kalau di Indonesia itu godaannya lebih berat. Oh ya? Karena memang ada adat istiadat untuk mengadakan lebaran dan silaturahim. Di Saudi nggak ada. Nggak ada. Di sana itu ya lebaran ya bersolat sudah selesai itu saja. Karena bagi mereka yang paling ramai adalah Idul Adha. Nah ini memang artinya setiap wilayah juga memiliki godaan sendiri-sendiri. Oke. Nah kita di Indonesia ini, umat Islam Indonesia mungkin godaannya di bulan Syawal itu yaitu silaturahim baik. Tetapi kalau kita misalnya loss, sudah merasa sudah nggak ada lagi beban untuk puasa, akhirnya kita menghibah orang, ngomongin orang, pamer dengan segala sesuatu karya-karyanya, membuat minder teman-teman alumni yang lainnya yang belum sukses dan sebagainya, itu kan menyakitkan itu. Nah, maka Teman-teman alumni ini maksudnya kumpul-kumpul sama kumpul-kumpul, teman-teman lama menunjukkan gitu ya. kesuksesan dan Iya. sebagainya. Kadang-kadang kan justru malah menyakitkan hati dan sebagainya. Iya, iya, Maka iya. perlu kita tata hati kita. Iya. Bagaimana caranya hati Ramadan itu ada di dalam hati kita. Ramadan kan hati kita, sehingga ketika kita di luar Ramadan pun kita masih merasa eman dalam bahasa Jepangnya itu kan ya, merasa sayang dengan tingkah laku yang kita lakukan. Kalau Iya. kemarin kan pada saat puasa, wah sayang nih dengan puasa saya kalau saya bohong. Betul. Sayang nih dengan puasa saya kalau saya sombong dengan yang lain, Iya. nanti hilang. Nah Iya. begitu. Nah maka cobaan orang Islam di Indonesia itu diantaranya adalah ketika pada saat silaturahim mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan yang kedua mungkin cobaan puasa Syawal itu jauh lebih tinggi cobaannya orang Indonesia daripada orang Saudi. Karena Di sana kan nggak ada silaturahim, Oh, nggak iya. ada kuping gajah, nggak ada Kolang-kaling, kolang-kaling, nggak ada lontong apa, lontong sayur kalau kita nggak makan, nggak Aduh. menghormatin. Nah kita kan ada di depan kita. Iya, iya. Nah, iya, iya. coba artinya pahalanya orang puasa Syawal Indonesia dengan pahalanya orang puasa Syawal di Saudi lebih banyak orang Indonesia. Iya, iya. Karena cobaannya jauh lebih tinggi. Iya, tapi boleh dong kita merayakan hari kemenangan itu boleh, boleh, kan? boleh, sangat boleh sekali. Karena artinya begini, walaupun tidak diajarkan di dalam Islam, tapi kalau itu untuk kebaikan kita semuanya, ada unsur kebaikannya, kan ada unsur silaturahimnya, Iya. ada unsur saling bertaruh dengan yang Iya, lain sebagainya, memaafkan. maaf-memaafkan, Iya. apa salahnya? Iya. Jadi tidak semua yang bid'ah itu Iya. dilarang kan Iya, begitu. iya, Jadi iya. begitu. Makanya ketika kita merayakan kemenangan dalam Ya. perjuangan Ramadan ini, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Yang tujuan esensinya adalah bukan nggak boleh kita merayakan hari kemenangan, hari raya itu dengan bersenang-senang, bukan nggak boleh. Tapi adar tidak lain tidak bukan mengagungkan Allah. Mampu nggak ketika hari raya itu kita mengagungkan Allah? Ya, ya. Iya. Maksudnya Kiai begini, yang menang tuh fisik kita, rohani Rohani kita sih kita. sebenarnya. Nah, ini kita bahas sebentar Oke. lagi. Merayakan hari kemenangan tapi dilihat dulu yang menang fisiknya tetap bisa sehat setelah puasa atau rohaninya. Kita memiliki mental baru yang menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Melihat tayangan tadi benar-benar kita merasa sedih ya kalau harus berpisah dengan Ramadan. Tapi kan waktu terus berjalan, maka tinggal kita bisa menjadikan bulan-bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang baik. Kalau bisa baiknya pun sama seperti dengan baiknya di Ramadan. Tadi kemenangan kita rayakan apabila kita masuk ke Idul Fitri. Bukan cuman kemenangan fisik, tapi juga kemenangan rohani.
Bagaimana maksudnya Ustaz? Bahkan yang paling esensi yang menang adalah rohaninya kan. Karena yang diajak berlatih kan rohani sebenarnya selama Ramadan tuh. Ya. Maka sebenarnya kalau kita sadar bahwa yang sedang berlomba adalah rohani bukan fisik, maka cara kita menselebrasi kemenangan itu bukan fisiknya yang dipuasin. Tapi Baju rohaninya, baru. bukan baju barunya, tapi baju spiritualnya. Gimana caranya? Iya, sholatnya makin meningkat enggak? Masalahnya realitanya begitu lebaran masjid kosong. Iya, begitu lebaran masjid kosong lagi. Kan udah mudik. Bukan gitu ya. Masjid kosong. Subuhku jamaahnya kurang. Kurang, cari muadzin susah. Soft udah mulai renggang. Ah, ini PR kita. Meskipun tradisi silaturahim, tradisi makan bersama itu bagus sekali. Dengan itu kita bisa saling jumpa sanak keluarga. Iya. Saya sendiri sudah pesan tiket untuk mudik. Iya. Itu tradisi yang baik. Iya. Tidak semua tradisi itu tidak semua tradisi itu salah. Tidak. Ada tradisi yang memang kita harus akomodir, termasuk halal, bihalal. Ya, Nah, halal bihalal. tapi juga jangan lupa halal bihalal itu jadi ajang flexing kata Gusan. Pamer. Pamer. Nanti namanya bukan halal bihalal, haram biharam. Tadinya mau sama-sama enak, luwes apa adanya, gara-gara flexing, sombong, pongah, jumawa, akhirnya yang terjadi bukan open house, tetapi apa? Pintunya ditutup. Atau pintunya doang yang open house tapi hatinya tertutup. Iya. Nah, ini jangan sampai. Tapi tetap boleh kan kita merayakan hari kemenangan ini dengan baju baru, pakaian baru. Boleh. Nggak ada yang larang. Itu hak individu kok. Iya. Tapi harus pakai ukuran. Ukurannya bagaimana? Ukurannya apa? Satu, kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kadang-kadang kan di antara kita ini jeleknya adalah kita memaksakan diri kita. Sehingga kesannya lebaran itu menjadi beban. Kemenangan itu menjadi beban. Utang kemana-mana. Utang kemana-mana. Mestinya kemenangan itu akan menjadi keringanan dan kecerahan. Ada harapan baru. Ada ways dalam hidup kita yang lebih baik. Tapi kenapa kok jadi beban? Ya karena tadi memaksakan diri. Oleh karena itu saya ajak kepada para pemirsa yang sebentar lagi akan berakhir Ramadan kita datang hari raya. Mari yang pertama adalah kita ukur introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana Ramadan itu melekat kepada kita. Ya. Yang kedua adalah sudahkah kita mampu merefleksikan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu. Kalau kita belum mampu itu, mari mumpung masih ada Ramadan. Iya. Iya. Ayo Ya. kita kuatkan lapisan daripada kekuatan kita untuk mampu kita mewujudkan daripada apa yang ada di dalam Ramadan agar kita bisa betul-betul keluar selesai Ramadan. Semestinya adalah kita menjadi orang yang bertakwa dengan bergelar mahkota yang indah kalimat minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Gus, tapi ada yang tetap berbeda di luar Ramadan ini. Tarawihnya tidak ada, ya. Puasanya tidak ada. Tentunya membuat kita juga berbeda, ibadahnya juga berbeda. Nah, bagaimana menjaga agar tetap tinggi kualitas rohani kita? Ya, kalau kita bicara kualitas rohani, maka kemampuan yang harus kita tanamkan adalah kemampuan untuk mengimsakkan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka satu kata yang harus tetap nggak boleh ditinggalkan pada saat Ramadan selesai, yaitu imsak itu sendiri. Kata-kata imsak, karena kunci di Ramadan kan menahan diri. Kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri tidak sombong. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain. Menahan diri untuk tidak menipu orang lain. Menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Maka value tentang imsak itu harus kita pertahankan. Jadi apa namanya? Menahan diri ya? Menahan diri. Poinnya adalah di menahan kemampuan kita untuk menahan diri, dan tentu cobaannya lebih tinggi lagi karena vibes-nya sudah nggak ada. Nah itu. Nah karena vibes-nya sudah nggak ada. Iya. Tapi kembali lagi di Ramadan itu yang halal aja dilarang kita bisa melakukan. Bisa nahan ya? Bisa nahan, apalagi di Ramadan mestinya kan seperti itu. Maka terlatihlah yang haram itu nggak boleh kita lakukan juga ada masalah. Iya, iya. Gitu. Ustadz, menguatkan mental kita agar terus terjaga di 11 bulan ke depan setelah Ramadan bagaimana? Kita harus punya cita-cita, punya tujuan, kita harus ketemu Ramadan berikutnya tuh. Ya Allah, saya pengen ketemu Ramadan berikutnya. Para salafun as-salih, sebelum mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah doa tuh Bang Hilbram. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan berikutnya.
Kami ingin bertemu Ramadan. Bulan yang penuh rahmat. Bulan yang begitu agung. Bulan di mana momen kita la'allakum tattaqun bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, spirit ini harus kita jaga supaya kita meskipun tidak berada di bulan Ramadan, kita meramadankan diri kita sendiri. Dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengistilahkannya dengan puasa hakikat. Puasa hakikat itu adalah puasanya muabbadah, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Meskipun bulannya bukan bulan Ramadan, tapi dia meramadankan dirinya. Meramadankan. Dirinya. Dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya, dia puasakan kakinya, dia puasakan tangannya, meramadankan diri sendiri. Iya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita rasakan pemirsa. Amin. Selesai Ramadan, tapi kita tetap bisa meramadankan diri kita agar kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat kepada orang, dan ibadah kita tetap ditingkatkan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan pada kesempatan kali ini. Guru-guru, terima kasih. Ini belum Insya Allah imsak ya? kita Belum bertemu imsak ya? lagi. Belum ya? Belum. Oke, Boleh kalau ya, mau diminum ya. guru, silakan. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan kali ini. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.